أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين فضلا منه ونعمة سبحانك ربي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي كما قال بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد bertemu kembali bersama dengan saya Ahmad Musyafa' dalam silsilah kependidikan proses tarbiyah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau adalah sebagai guru terbaik, guru teladan, dan menjadi panutan kita di dalam mendidik generasi, mendidik umat, mendidik santri, mendidik para siswa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus sebagai seorang guru. Ya, artinya ini profesi yang mulia, profesi yang sangat eh, indah dan kita menjalankan profesi yang merupakan profesinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang asalib, cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah dalam proses mendidik. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini, masih dalam silsilah eh, cara Rasulullah mendidik, eh, cara Rasulullah melakukan pendekatan untuk bisa menyampaikan isi dari materi yang disampaikan dengan cara yang beragam. Tentu ini harus menjadi bermacam-macam cara yang kita lakukan untuk melakukan transformasi keilmuan, transformasi ilmu, transformasi akhlak, transformasi nilai-nilai kepada orang lain, kepada anak didik kita, kepada santri kita, termasuk kepada umat secara keseluruhan. Dan ini dalam silsilah buku tentang Ar-Rasul Al-Muallim. Baik, sama-sama kita buka bukunya, kita sampai pada halaman 92. Yang punya bukunya bisa langsung dibuka di halaman 92 dan tema tentang uslub yang kelima. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil hiwari wal musa'alati. Cara Rasulullah mengajar dengan cara
hiwar. Hiwar itu dialog. Wal musa'ala dan bertanya-tanya. Jadi banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diskusi ini cara yang dipakai oleh Rasulullah untuk mendidik. Dan ini juga umum kita pakai, umum kita gunakan kalau kita sedang mengajar di kelas ataupun di luar kelas. Ya. Nah, ini sama-sama kita melihat langsung bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita dan hadis-hadis ini menunjukkan membuktikan bahwa Rasulullah memberikan keteladanan dalam cara mengajar, cara melakukan pendekatan kepada peserta didik. Wa kana min abrazi asalibihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi al-hiwaru. Dan di antara uslub atau cara Rasulullah yang banyak dilakukan atau yang terlihat jelas dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah al-hiwar, yaitu dialog, wal musa'alah dan eh, memberikan banyak pertanyaan. Untuk apa? Li itharati intibahis sami'in. Jadi ketika orang ditanya itu biasanya langsung tersentak, langsung memberikan perhatian. Maka di sini untuk memberikan perhatian kepada para pendengar, untuk menarik perhatian kepada para pendengar. Wa tashwiqi nufusihim ilal jawab. Dan alasan yang kedua kenapa menggunakan dialog atau dengan cara bertanya, yaitu untuk memberikan rasa keinginan yang sangat kuat kepada dirinya untuk menjawab. Jadi ketika kita bertanya, kemudian pertanyaan itu unik, gitu ya, atau ketika mudah dijawab, maka mereka berkeinginan kuat untuk menjawab. Nah, ketika mereka eh, mampu menjawab, maka disitulah mereka masuk di dalam eh, lingkaran atau nuansa atau lingkungan yang sedang kita ciptakan, yaitu konsentrasi pada apa yang kita tanyakan untuk menjadi pengantar masuknya pembelajaran yang akan kita berikan. Kemudian alasan yang ketiga kenapa menggunakan hiwar atau pertanyaan wahaddihim ala i'malil fikri lil jawab. Nah, dan mendorong kepada aktivasi akal untuk menjawab. Jadi orang menjadi berpikir ketika ada pertanyaan itu dia otomatis berpikir. Nah, mungkin dia pernah mendengar sebelumnya, ya, dia mereview kembali yang pernah disampaikan oleh orang lain sebelumnya, pernah baca atau pernah sekilas-sekilas mendengar, nah gitu. Jadi akhirnya otaknya berjalan, pikirnya mulai ikut ya untuk beraktivitas eh, memikirkan apa yang sedang ditanyakan. Nah, liyakuna jawabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam yastati'ul ijaba aqraba ilal fahmi. Nah, agar pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mereka tidak bisa menjawab, ya paling memungkinkan eh, mendekati kepada pemahaman, gitu ya. Karena pasti nanti akan dijawab oleh Rasulullah. Liyakuna jawabun Nabi. Nah, ketika Rasulullah menjawab, nah itu nanti eh, ketika para sahabat nggak tahu jawabannya atau salah jawab, nah, pasti Rasulullah akan memberikan jawaban yang benar. Nah, ketika jawabannya benar, Rasulullah biasanya mengapresiasi betul yang disampaikan oleh sahabat tersebut, gitu ya. Ketika nggak bisa menjawab, para sahabat itu nggak bisa menjawab. Nah, kemudian Rasulullah yang menjawab. Ketika Rasulullah menjawab, maka itu sangat mendekati kepada pemahaman
dan lebih mudah dipaham, ditangkap oleh eh, peserta didik. Nah, ini ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggunakan metode atau cara pembelajaran ini. Warawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan walafdhu lahu, lafadznya milik Al-Bukhari, meriwayatkan dari sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, tidakkah kalian melihat atau apakah kalian melihat, bagi atau bisa diartikan bagaimana pendapat kalian, nah gitu ya. Apa pandangan kalian seandainya ada sungai di pintu kalian? Gitu, ada sungai di depan rumah kalian. Nah, yaqtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian karena sungai itu berada di depan pintu, sehingga setiap hari mandi 5 kali. Nah, yaqtasil minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian hal yabqa min daranihi syai'un. Kalau mandi sehari 5 kali, kira-kira ada nggak sisa kotoran dalam diri kita? Gitu ya. Ini ya, satu hari biasanya kita mandi paling banyak 3 kali. Gitu ya. Ada yang mungkin 2 kali. Ya, tetapi di sini mandinya sampai 5 kali dalam sehari. Nah, ini kira-kira kalau mandi dalam satu hari 5 kali itu masih ada kotoran yang tersisa nggak yang nempel di tubuh kita. Nah, kemudian para sahabat langsung menjawab, qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Ya, nggak ada yang tersisa ya Rasul dari kotoran itu, sedikit pun. Ya, qala, kemudian Rasulullah menjawab, fadzalika mathalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Ini menggabungkan dua perumpamaan berarti ya. Rasulullah mengumpamakan. Nah, begitu juga perumpamaan sholat 5 waktu. Ya. Melalui sholat 5 waktu itu Allah menghapus kesalahan. Nah, gitu. Diibaratkan setiap kali sholat itu sama dengan sekali seperti kita mandi. Gitu ya. Di waktu subuh kita mandi pagi, kemudian siang hari mandi siang, kemudian agak sore mandi lagi, kemudian maghrib mandi lagi, kemudian isya mandi lagi. Nah, di situ menggabungkan dua hal ya. Yang pertama adalah pertanyaan dengan cara metode dialog, kemudian yang kedua dengan cara perumpamaan permisalan. Nanti juga eh, pembahasan khusus tentang bagaimana caranya Rasulullah dengan cara memberikan permisalan. Kemudian hadis yang lain ya. Warawal Imam Ahmad fi musnadihi, dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya Rasulullah? Tadruna manil muslim. Di sini sebutnya nggak pakai hamzah ya, tapi langsung tadruna wal muslim. Tahu kamu siapa muslim? Tahu nggak kamu siapa itu muslim? Nah, gitu ya. Kalau ada hamzahnya berarti apakah kalian tahu siapa orang muslim itu? Nah, gitu ya. Oh, mungkin jawabannya orang muslim itu orang yang mengucapkan syahadat. Nah, gitu ya. Nah, di sini Rasulullah mempertanyakan, padahal orang muslim biasa didengar ya, tapi di sini Rasulullah ingin
apa menyampaikan sebuah nilai tentang karakter seorang muslim itu seharusnya seperti apa. Nah, kemudian para sahabat ini diantara adab para sahabat ketika tidak tahu ya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, gitu ya. Jadi artinya di sini bentuk apa adab para sahabat kalau tidak tahu jawabannya begitu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, lebih paham. Nah, qala kemudian baru Rasulullah menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat. Ya, orang yang selamat dari lisannya, dari tangannya. Maksudnya adalah lisannya itu nggak pernah menyakiti orang lain. Ya, termasuk tangannya tidak pernah digunakan untuk menyakiti saudaranya. Itulah muslim. Ya, jadi kalau ada muslim yang hobinya lisannya itu nyakitin orang, gitu, yang mencelakakan orang, mengadu domba, maka bukan termasuk karakter muslim. Rasulullah di sini apa memberikan penjelasan muslim bukan dari sisi syariat. Kalau sisi syariat kan yang mengucapkan syahadat atau yang dilahirkan oleh kedua orang tua muslim. Nah, itu tapi di sini lebih kepada penanaman nilai akhlak ya, penanaman akhlak dalam berinteraksi dengan sesama, hidup bersama, bertetangga, berukhuwah dalam berorganisasi, semuanya ya. Nah, itu karakter muslim itu ini yang harus kita terus tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari menyakiti orang lain. Gitu ya. Kalau sekarang termasuk eh, lisan itu sekarang bentuknya bisa jempol ya, bisa jempol dengan status, dengan apa omongan di grup ya, yang sangat sering menimbulkan permasalahan, sangat sering menimbulkan perkelahian secara real di lapangan ya, dimulai dari ketidakcocokan, dimulai dari perdebatan di dalam grup sama di situ gak ada orang yang memunculkan kebencian, ya, memunculkan permusuhan, maka ini bukan termasuk karakter muslim. Secara syariat mungkin dia muslim karena sudah mengucapkan syahadat. Tetapi misalkan atau mungkin karena dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, begitu ya. Nah, tetapi dia secara karakter, secara kepribadian belum mencerminkan kepribadian seorang muslim kalau lisannya tidak bisa menjaganya. Qala tadruna manil mu'min. Nah, Rasulullah tanya lagi, tahukah kamu siapa itu orang mukmin? Tahu nggak siapa itu orang mukmin? Kemudian para sahabat menjawab, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya sama ya. Ini adab di dalam apa? Menjawab tapi sesuatu yang tidak tahu. Kadang-kadang kita itu malas, ya ada orang nanya, eh, tahu nggak kamu ini apa? Nggak tahu. Nah, gitu ya. Jawabannya itu mengesalkan itu. Kalau kita nggak tahu, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini adab sahabat itu ya. Kadang-kadang kita bertanya, benar-benar nanya baik-baik, tapi kadang-kadang dijawabnya itu ngeselin. Nah, ngeselin ini juga adalah tadi perilaku yang kemudian tidak mencerminkan apa namanya Muslim gitu ya. Tadi kan lisannya itu membuat sakit hati pada orang lain. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawabannya. Man qala Rasulullah menjawab, man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Nah, siapa yang eh, orang-orang yang memberikan
keamanan, memberikan jaminan ketenangan kepada eh, orang-orang mukmin yang lain, jiwanya dan juga hartanya. Ya, keamanan, ketentraman, jaminan aman. Nah, wal muhajiru man hajara su'a fajtanabahu. Sedangkan orang muhajir, orang yang berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan keburukan, kemudian menjauhinya. Nah, di yang lain, warawal Muslim dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Di sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna wal muflis? Tahukah kamu siapa atau apa itu muflis? Apa itu bangkrut?" Nah, gitu ya. Biasanya kalau disebut bangkrut itu mesti yang terbesit di dalam pikirannya itu adalah urusan duniawi, urusan usaha, dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang disebut sebagai orang muflis? Qalu, kemudian orang bangkrut itu seperti siapa? Siapakah orang yang bangkrut itu? Nah, kemudian para sahabat menjawab nih, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di kami itu adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya yang lainnya. Wala mata' dan juga tidak punya keluasan hidup, gitu ya. Nggak punya duit, nggak punya yang bisa dinikmati. Nah, qala, kemudian Rasulullah menjawab, Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, orang yang datang membawa amalan salatnya nanti pada hari kiamat, wasiyamin, bawa amalan zakat, puasa, wa zakatin, dan membawa pahala zakat, wa ya'ti waqad syatama hadza. Kemudian ada yang datang ke, dia punya kebiasaan, ya. Selama di dunia orang ini punya kebiasaan syatama hadza. Syatama itu ucapan yang menyakitkan, ucapan yang bisa juga menjelekkan, merendahkan, jadi nggak nyaman. Jadi ya syatama atau mengomentari yang komentar yang sangat apa ya, tidak layak lah begitu ya. Tidak layak dikeluarkan oleh seorang muslim, oleh hamba Allah. Wa qadhafa hadza, dan termasuk melakukan tuduhan, menuduh orang yang mulia, orang yang terhormat dengan melakukan hal-hal yang hina, misalkan itu qadhaf. Dan qadhaf itu ada kafaratnya ya. Tidak boleh sembarangan orang menuduh orang lain berbuat zina. Nah, itu ada konsekuensinya. Tidak boleh. Nah, apalagi sekarang zaman terbuka, zaman orang seenaknya nulis. eh, ini kondisi yang memang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana agar formula kita di dalam mendidik anak-anak kita, mendidik generasi kita, itu sesuai dengan tuntutan zamannya dan bisa masuk dalam eh, pemahaman yang benar, gitu ya. Eh, wa akala mala hadza. Nah, orang yang tadi itu syatama hadza, qadhafa hadza, wa akala mala hadza, dan makan ya, hmm, makan harta punya orang lain yang bukan haknya. Wa safaka dama hadza, dan orang yang menumpahkan darah, artinya membunuh ya, membunuh, eh, ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja, macam-macam. Kalau kita melihat ada film yang sangat saat ini viral gitu ya, di Cirebon kejadiannya. Nah, itu ya, mengalirkan darah, pasti terjadi pembunuhan, terjadi apa hal-hal yang sangat
fundamental di dalam agama kita yang dilarang keras oleh agama kita. Ya. Wasafakata mahada wa daraba hadha mukul fayu'ta hadha min hasanatihi. Kemudian diberikan dari kebaikannya wa hadha min hasanatihi. Dan ini adalah merupakan kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu. Kalau habis kebaikannya, gitu ya. Artinya gini. Jadi karena dia banyak melakukan di dunia itu kesalahan yang berkaitannya dengan hakul adami orang lain, akhirnya eh, apa namanya? Banyak orang yang nuntut nanti di akhirat, dituntut. Dulu kamu menyakiti saya, dulu kamu mengambil harta saya, dulu kamu makan harta saya, dulu kamu memanipulasi, membohongi, mendustakan. Semuanya pada datang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahada min hasanatihi. Setelah itulah kemudian setelah habis pahalanya karena dituntut banyak orang, ya, nah ini nggak punya pahala itu muflis, habis pahalanya. Nah, sudah habis pahalanya masih ada orang yang datang menuntut, ternyata masih menuntut ya belum kebagian. Akhirnya kemudian kejelekan orang lain, dosa orang lain itu ditimpakan kepada dia, masya Allah, gitu ya. Nah ini cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa kana min su'alihi lakum awwalan thumma tabyinihi ma huwa jawabu su'alihi thaniyan. Ah, tanbihun minhu sallallahu alaihi wasallam lil adhan anna al-iflas al-haqiqi al-iflasu yaumal qiyamah. Wa min asyari amsalatil hiwar hadithu Jibril. Nah, di antara apa, dialog yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai proses untuk belajar itu hadis yang sangat populer ya, dan pada buku bahkan ada buku khusus yang mensyarah tentang hadis ini yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril itu masih ingat ya, Rasulullah didatangi orang yang pakaiannya serba putih, kemudian rambutnya hitam, tapi tidak diketahui perjalanannya dia dari mana. Nggak dikenal orang yang datang tadi itu ya. Ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini hadis yang kedua setahu saya kalau nggak salah ya. Nanti mohon diluruskan. Ya, hadis tentang Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah saat Rasulullah ada dars, saat Rasulullah ada majelis bersama dengan para sahabat. Kemudian datang, setelah datang langsung sungkem di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis tentang Jibril dalam proses belajar untuk di rukun iman ya. Alladzi rawahu Umar bin Al-Khattab wa ghairuhu min as-sahabah. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Faqad uridat ahammul arkanil iman ala sahabati ala syakli hiwarin baina rasuli wa baina Jibril alaihi massalatu wassalam liyu'allimahum ma'alimatinihim. Nah, jadi eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menjawab, maka di situ diperlihatkan arkanul iman ala sahabati ala syakli hiwarin baina Rasul wa baina Jibril. Jadi kalau kita lihat hadis Jibril itu Rasulullah sedang melakukan dialog. Rasulullah misalkan nanya mal Islam, nah, gitu ya, mal iman, atau mal iman, ya, gitu ya. Apa itu iman? Mal ihsan. Nah, Islam itu mal Islam anta syahada an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah rukun Islam ya. Mal iman. Nah, di situ iman kepada Allah, al iman tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada syarrihi khairihi wa syarrihi. Nah, tentang qada dan qadar ada semua di situ ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi
ta'limi arkanil Islam. Yang nanya Rasulullah dijawab. Rasulullah nanya dijawab oleh malaikat Jibril. Nah, setelah dijawab, kata malaikat ini bilang, "Shadaqta, iya benar." Nah, gitu. Seperti orang yang menguji gitu ya. Nah, ini terjadi dialog antara Rasulullah dan malaikat Jibril. Wa Muslim wa ghairuhu min al-a'immati an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. Ini hadisnya ya, hadis panjang, hadis Jibril namanya. Kata sumu Ramadan. Hajjul bait, ini rukun Islam ya. Kemudian rukun iman. Setelah itu kemudian tentang ihsan. Nah, setelah tentang ihsan, nah fa akhbirni anil ihsan. Iman, Islam, ihsan. Artinya kembali lagi Islam dulu, baru iman, kemudian baru ihsan. Ini urutan nya eh Akhbirni 'anil ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah seperti engkau melihat Allah. Fa illam Kalau nggak punya, fa illam takun tarahu, nggak bisa mampu menghadirkan visualisasi Allah di hadapannya, fa innahu yarak, ketahuilah bahwa Allah itu maha melihat. Maha melihat. Nah, baik. Oh, ini masih lanjutan hadis Jibril ya. Akhbirni anis sa'ah. Kemudian bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il. Hmm. Baik. Eh, ini hadis tentang Jibril ya. Tentang Jibril. Saya kira ini hadis yang populer. Bisa dirujuk langsung ke gitu di hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, setelah proses malaikat Jibril datang, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, qala thumma intalaqa ar-rajul falabithtu maliyan. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab bercerita, setelah itu orangnya pergi. Gitu ya. Setelah beberapa saat kemudian Rasulullah tanya, setelah pergi orangnya, Rasulullah nanya, atadruna, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu nggak kamu siapa tadi itu yang nanya? Ya Rasul. Kemudian sahabat Umar menjawab, qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Sama ya, sama ya. Ini redaksinya tadi berarti redaksi yang biasa digunakan oleh para sahabat manakala tidak tahu apa yang ditanyakan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hadis tasrihun anna maji'a Jibril alaihi salam kedatangan malaikat Jibril itu adalah wahiwarohu, dan proses dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fiha sa'alahu anhu innama huwa lighayatin ta'limiyatin karimatin. Nah, jadi eh, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kemudian ditanya, maka itu sesungguhnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sahabat yang hadir, yang melihat langsung. Eh, Baik, kita lanjutkan. Sudah selesai ya. Alhamdulillah, satu tema pembahasan tentang metode pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah dengan cara dialog, dengan cara bertanya. Ini yang bisa saya sampaikan, bisa saya hadirkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah min qawlin bila ilmin, astaghfirullah min qawlin bila amalin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.